Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jamaah, para sepuh, alhamdulillah semua sepuh-sepuh, para anggota jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan hadirnya di tempat ini Allah muliakan panjenengan ini. Amin. Allah jadikan ini wasilah sebagai dipermudah segala urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada Fatihah yang tidak dibaca tadi, mungkin dikumpulkan sama ibu-ibu yang ngetik. Jadi saya dari ibu-ibu sampai tulisan-tulisan jenengan itu dikasih semua. Sebenarnya ada salah satu yang saya ingat itu, kenapa saya sebut sebenarnya gak ditulis. Gaib itu tadi nggak ditulis sebenarnya, ditulis di barengan ibu-ibu. Tapi ingat itu ibunya. Bapaknya Mas Gun. Iya, ternyata dikumpulkan sama ibu, tapi ibu-ibu. Tapi yang luar biasa dikumpulkan ibu-ibu setiap Jumat ini. Iya. Tapi saya tadi bapak saya disebut pertama. Iya. Nanti ibu-ibu yang nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Slon. Fasal. Tulis sing contek lah. Syurutu takbiratul ikhrami 16. Adapun syarat takbiratul ihram 16 ada 16. Ini 16 lah bahasa Jawanya enggak tahu saya. Ono 16. Oke iku. Iya, iku. 16. Ya, 16. Dari takbiratul ihram ini kalau mau sah sholatnya harus ada yang 16 ini. Jadi kita jangan kemana-mana dulu, takbiratul ihram dulu. Kemarin itu kan niat itu kan harus ada 3 perkara agar niat itu sah kan. Bermaksud usolli, bermaksud sholatnya itu kan kita maksud nama sholatnya, terus fardunya. Ketika sholat fardu itu setidaknya 3 itu harus kita sebutkan dalam niatnya yang kita sebutkan dalam hati. Masalah lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah hukumnya sun. Ketika 3 tadi itu gak disebut tidak sah sholatnya. Otomatis ketika kita sudah berniat kita akan melakukan takbiratul ihram. Dalam niat itu kan harus takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram ternyata tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu Bargusu. Jadi ada 16 yang perlu kita dan 16 yang perlu kita lakukan di dalam takbiratul ihram. Apa saja? Antaqa'a takbiratul ihram itu antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri di sholat fardu. Takbiratul ihram terjadi ketika dalam keadaan berdiri di sholat Jadi jenengan itu kalau sholat fardu Pak tidak sah hukumnya takbiratul ihram yang dilakukan secara tidak berdiri, duduk, terlentang. Kalau panjenengan sholat fardu wajib hukumnya takbiratul ihram itu wajib dilakukan secara ya, beda. Kalau yang sedang sakit ya beda. Ini kita bicara yang sedang mampu. Karena dalam keadaan takbiratul ihram bagi yang tidak fardu bisa saja Pak. Ketika panjenengan duduk, ketika panjenengan berbaring, boleh sholat sunnah, duha, tahajud, malas panjenengan mau berdiri. Walaupun tidak sakit, kalau sholat sunnah boleh Pak. Cuma kalau panjenengan sholat secara duduk, pahalanya setengahnya orang berdiri. Kalau panjenengan
sholatnya sambil berbaring dalam keadaan sunnah, bukan dalam keadaan fardu. Karena dalam fardu takbiratul ihramnya tidak sah. Dalam keadaan sunnah, panjenengan sholat dalam keadaan berbaring, hukumnya sah, tapi pahalanya setengah dari orang yang sholat sambil duduk. Maka harus terjadi takbiratul ihram ini dilakukan pada saat berdiri dalam sholat fardu. Terus wa antakuna bil arabiyyati, wa antakuna, dan takbiratul ihram ini bil arabiyyati harus berupa bahasa Arab. Allahu Akbar itu apa bahasa Indonesianya? Allah sing maha besar, insyaallah sing maha gede. Ya coba lah. Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha agung. Nek panjenengan terjemah ya aduh saya sana ini. Kalau panjenengan diterjemah ya nggak bisa, Pak. Harus berupa bahasa Arab. Allah maha besar. Nggak bisa. Allah maha besar ya tanpa begitu saja nggak bisa, Pak. Allahu Akbar, Allah. Jangan begitu juga. Soalnya tahun dulu ada yang adzan sampai begitu. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ingat saja gitu. Lomba aja jadi takbir. Enggak usah disebut inisial. Ada bapaknya. Enggak. Ada atau enggak masalah. Cuma harus diajarkan dulu. Terus. Atau lomba bisa. Nah, emang sih tahu semua ini. Ya bukan rahasia, Pak, kalau bukan rahasia ya. Tawa, Pak Ustaz. Saya juga dengar cerita. Cuma nggak ada lomba lagi. Ada Pak Ustaz juga. Oh ada. Oh ada, ya ada. Juri. Tapi ini bagi orang yang mampu ya. Ini kita bicara bagi orang mampu mengucapkan Allahu Akbar. Ya kalau nggak mampu ya nggak masalah, nggak jadi hitungan. Jenengan nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar ya. Ya Allah maha besar ya. Namanya nggak mampu. Tapi saya kira-kira di sini ada yang nggak mampu ini. Mampu semua. Enggak, tidak bisa ngajinya pun ini saya yakin. Namanya Allahu Akbar tahu Pak ya. Ya nggak tahu. Pinter ngajinya pinter, tapi Allahu Akbarnya nggak tahu ya, nggak tahu saya tunggu balik. Bagi dua. Nah, saya nggak kebagian. Habis. Ya nggak apa-apa, berarti rezekinya di sini, bukan rezeki di rumah. Habis. Kurang malah. Kurang. Kita bagi ya. Wa antakuna bilafdil jalalati. Wa antakuna, dan takbiratul ihram ini bilafdil jalalati harus berupa lafaz jalalah. Allahnya itu, Pak. Allahnya itu kan lafaz jalalah. Ya. Harus berupa lafaz jalalah takbirnya. Allahnya ya harus berupa Allah. Allah ini Pak memiliki nama 99. Nah, nggak tahu ya. Apa? Berapa? Yang di pojok? 99. Jadi ini memiliki 99. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minun ya. Ar-Rahim ya. Kemudian panjenengan karena namanya Allah ini banyak, ada 99, kemudian panjenengan merubah lafaz Allah itu menjadi nama yang lain. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, As-Sadiq, apa lagi namanya? Al-Quddus Akbar. Tidak sah.
Hukumnya tidak sah. Jadi Allahnya itu harus berupa jalalah bilafzi Allah, dengan lafaz Allah. Wa bilafzi akbar, dan harus berupa lafaz akbar. Tidak boleh berupa yang lain. Allah ini sudah harus pakai Allah, akbar juga harus pakai akbar. Terus wa tartibu bainal lafdhain, wa tartibu dan tertib. Tahu tertib Pak? Tersusun ya. Wa tartibu dan tertib, tersusun. Tertib itu kalau A yang duluan, yang belakangan, nggak boleh nyerobot urut. Harus tertib cukup satu kalau belum punya jangan Wah. Tertib harus tertib bainal lafdaini, di antara dua lafaz. Ada lafaz Allah, ada lafaz akbar. Tidak boleh dibalik-balik menjadi akbarullah. Enggak boleh. Akbarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak bisa, Pak. Mau baca gimana pun nggak bisa, nggak boleh Allahu Akbarnya dibalik balik, harus tertib di antara dua lafaz, antara akbar, antara Allah dan akbar. Ini berbeda dengan salam. Kalau salam itu sekiranya dalam salam itu diperbolehkan dan tidak tertib, mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Assalamu alaikum, alaikumussalam. Karena kata ulama tidak menyalahi salam. Tapi kalau membaca lafaz Allahu Akbar ini, apalagi membaca Akbarullahu Akbar, apabila menyengaja lafaz yang pertama itu menjadi tarkibnya sah, jika tidak menyengaja. Apabila Allah Akbarullahu Akbar ini, Akbarullah ini, apabila dia menyengaja Allah sebagai permulaan, maka takbirnya jadi akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau menyengaja akbar, Allah akbarnya ini sebagai permulaan, maka tidak sah. Jadi akbar, Allahu Akbar, kalau kita meyakini akbarnya yang pertama sebagai bacaan muqtadanya, maka ini tidak sah, sebagai permulaan. Tapi kalau kita yakini Allahnya yang pertama adalah sah. Wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan tidak memanjangkan hamzahnya al-jalalah, tidak membaca panjang lafaz Allahnya. Allah ini kan seharusnya Allah, terus jenengan baca Allahu Akbar, nggak sah. Jadi jangan dipanjangin. Nggak tahu maksudnya apa kok dipanjangin. Jadi kalau itu ada berapa itu? 1, 2, 3. Nggak boleh dipanjangin.
Tapi diperbolehkan membaca hamzahnya itu ketika dibaca dalam keadaan lafaz ada lafaz sebelumnya. Biasanya kan panjenengan usolli fardhon maghrib sumpamanya imaman ya, panjenengan hilangkan hamzahnya imam Allah, ya kan? Ketika menghilangkan hamzah pada lafaz Allahu Akbar itu di lafaz sebelumnya itu, ini kata ulama boleh ketika hamzahnya itu dibaca wasal. Makmum Allah, kalau jadi makmum kan Allah nawaitu usolli fardhu subhi raka'ataini adaan fardhan lillahi ta'ala makmuman semuanya dari belakang makmumallahu akbar, makmum Allah. Berbeda di akbar. Kalau di akbar ini banyak perbedaan ulama, banyak tidak memperbolehkan dihilangkan. Karena di dalam akbar ini bukan hamzah wasal katanya, hamzah qata. Terus nomor berapa? Wa adamu maddibai akbar, dan tidak membaca panjang, tidak ada mad ba-nya akbar di dalam ba-nya akbar. Panjenengan baca begini, Bang. Allah hanya sudah nggak dipanjangin, tapi ternyata baca panjenengan dipanjangin ba-nya. Allahu akbar. Ini yang sering terjadi orang. Allahu akbar. Tambah sengaja begitu ya. Atau kadang sengaja ya. Nggak boleh menambahkan huruf itu. Sholatnya tidak sah, Pak, karena takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa? Karena akbar itu merupakan jamak taksir dari kabar. Seperti sababun, asbabun, jamak taksir. Atau lafaz jamak taksirnya adalah kibarun. Dari kepala seperti lafaz jabala, jibalun. Jadi tidak boleh dipanjangkan ya. Terus bagaimana? Wa alla yushaddid al-ba'a, dan tidak boleh menambahkan tasdid pada ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Ya kan? Ketika panjenengan nekan akbar, seakan-akan di situ ada menambahkan ba dua panjenengan. Tasdid itu kan kalau jenengan tasdid kan berarti ada dua kalimat yang sama di dalamnya. Akbar. Enggak usah begitu ya, surat biasa aja ya. Allahu akbar. Ya Allah. Kaget. Aduh, datang juga Pak Dul. Habis itu nggak napas. Pak Dul datang, kita kangen ya Pak Dul. Ya Allah. Kaget sama Pak Ustadz juga tidak lama. Bah. Nah, kita baru datang. Enggak. Lama-lama gila dia. Jadi tidak boleh menandakan, tidak boleh menambahkan tasdid di huruf ba. Terus nomor berapa ini? 9. Wa alla yazida wawan, dan tidak menambahkan wala wa alla yazida wawan sakinatan, dan tidak menambahi huruf yang sukun.
Tidak menambahkan wawu sakinatan yang sukun. Wa alla yazida, dan tidak boleh menambahkan wawu yang sukun. Au mutaharrikatan atau yang berharakat bainal kalimataini, di antara dua kali. Jadi tidak boleh menambahkan wawu yang sakinah yang sukun atau berharakat di antara dua kalimat tersebut. Allahu Akbar. Nomor berapa? 9. Kebanyakan Pak Dul. Halaman 31. Beda ya, kitabnya beda. Halaman 31. 14. Loh, siapa bilang 9? Jangan-jangan enggak megang kitab ya. Halaman 14 ini ya. Halaman 14. Poinnya 9. Poinnya 9 ya. Jadi panjenengan tidak boleh menambahkan wawu sukun. Allahu. Berarti kan ada wawu sukun kan? Ada mat kan? Tabi'i. Setelah dhamma ada wawu sukun. Kemudian panjenengan panjangkan. Kalau ada itu berarti ada wawu sukun, Pak. Berarti itu biasanya ada ya sukun. Berarti setelahnya itu biasanya ada alif. Bu, nah itu kalau bu itu Pak, berarti itu sudah di dalamnya itu ada wawu sukun. Nah di dalam Allahu Akbar, panjenengan tidak boleh di antara dua kalimat ini ada wawu sukun. Allahu Akbar. Mau dilakukan bagaimanapun itu salah, Pak. Enggak sah. Enggak sah. Atau panjenengan enggak disukunkan, diharkati wawunya. Allahu Akbar. Allah dan Akbar. Artinya tidak sah Pak takbiratul ihramnya. Kalau sudah takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya ora sah. Kalau sudah ora sah, ya enggak sholat Pak. Ya lebih baik enggak sholat aja, Ustaz, kok ribut ya. Jangan begitu Pak. Jangan langsung motong ya, jangan. Ada emosian Bapak, jangan emosian lah. Mundung. Enggak boleh emosian, belum sholat sudah emosian. Mundung ya Pak. Tapi karena ribet banget. Enggak ribet. Kita ini diajarkan fikih ini agar kita sopan kepada Allah. Terus wa alla yazida, dan tidak boleh menambah wawan pada wawu. Orang yang sholat ini tidak boleh menambah wawu. Qablal, orang yang takbiratul ihram tidak boleh menambah kepada wawu qablal jala. Tidak boleh menambah terhadap wawu qablal jalalati, sebelum lafaz jalalah, lafaz Allah, Pak. Kan asalnya Allah ya, Allah itu. Kemudian ditambah wallahu. Allahu Akbar. Apalagi jadi wallahi. Itu jadi sumpah, Pak. Demi Allah. Tidak boleh. Tidak boleh sebelum lafaz jalalah, lafaz Allah, panjenengan mendahulukan wawu. Alhamdulillah ya Allah. Belum Ustaz. Ya Allah. Ya. Ya zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Takutnya dingin. Kenapa dulu nggak bersih? Apes banget. Terus Badul ini luar biasa. Sudah sibuk tapi masih menyebabkan Amin. hadir. Allah. Luar biasa. Dia di luar. Nah. Terus mana lagi? Wa alla yakifa, dan tidak boleh wakaf. Tidak boleh berhenti. Ya wakaf takut nggak ngerti, berhenti. Tidak boleh wakaf baina kalimatai takbiri.
Di antara dua kalimat takbir. Wala yakif, dan tidak boleh berhenti baina kalimat takbir, di antara dua kalimat takbir, di antara Allah dan Akbar itu tidak boleh berhenti. Waqfatan tawilatan, berhenti panjang, wala kasiratan, dan tidak pula berhenti pendek, berhenti sebentar. Wala kasiratan, dan tidak pula berhenti sebentar. Artinya Pak, panjenengan tidak boleh memisahkan antara dua kalimat, antara kalimat Allah dan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh mewakaf, tidak boleh berhenti, tidak boleh memisahkan antara, ini nomor berapa ini? Dengan cara, dengan apa, antara dua kalimat, apalagi menambah. Lagi menambah di dalam kalimatnya itu menjadi Allahul Akbar, Allahu Akbar, Allahul Jalilul Akbar, nggak boleh juga. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Terus tidak boleh ada yang memisah di antaranya ya. Terus wa ayyusmi'a, dan musalli ini mendengar nafsahu terhadap dirinya, memperdengarkan. Wa ayyusmi'a, dan memperdengarkan. Ini kalau yuf'il, af'ala yuf'ilu asma'a yusmi'il. Wa ayyusmi'a, dan harus memperdengarkan nafsahu pada dirinya. Orang yang sholat ini harus memperdengarkan kepada dirinya jami'a hurufiha, terhadap seluruh huruf-hurufnya Pak. Sholat itu jangan jenengan baca dalam hati Pak. Kalau bacaan itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li dalam sholat itu Pak. Ada rukun yang harus dikerjakan melalui ucapan, seperti Fatihah ya, seperti Fatihah, seperti sholawat, nggak kedengeran. Baca Fatihah itu harus dengar Pak di sininya. Takbiratul ihram, takbirnya harus memperdengarkan kepada dirinya Allahu Akbar. Nggak bisa, karena takbirnya kalau cuma nggak gerak ke atas Pak, nggak masalah. Tapi kalau takbiratul ihram, karena takbiratul ihram bukan ngangkat tangannya, lafaz yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Tapi ketika panjenengan nih, ketika panjenengan Allahu Akbarnya jenengan baca dalam hati, tidak sah. Wow, kusuk sampai nggak keluar apa-apa. Fatihah lagi, Fatihah yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca Fatihahnya dan mati, nggak bisa. Harus diperdengarkan ke dalam, ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak? Dengar sendiri nggak apa-apa ya? Ya ke diri, jangan ke orang lain. Ada Pak, saya kan biasa kalau di tempat ngisi itu jarang saya jadi imam. Nur Hidayah ini jadi imam terus. Biasanya kan kalau di masjid lain itu yang biasa jadi imam yang saya dahulukan. Kenapa? Karena yang tahu lokasi di sana ada tua renta, tua-tua seperti panjenengan itu kan imamnya biasanya. Ya, kalau saya kan baru datang itu kan nggak tahu Pak. Saya hanya ngajar apa ngisi kajian, habis sejam pulang. Ngaji ngisi pulang, ya nggak tahu situasi di sana. Makanya saya jarang. Nur Hidayah nggak ada yang maju, heran lari-lari. Tarik-tarikan. Nggak ada ya, saya sudah tarik-tarikan. Saya udah mau ngaji juga Pak, kadang-kadang. Oh ya, maju aja. Maju keluar aja. Yang penting jangan sampai ketika baca Fatihah baca dalam hati. Nggak boleh ya, nggak sah. Ya. Jadi panjenengan harus memperdengarkan setiap huruf dari takbiratul
ihram. Jadi wa ayyusmi'a dan memperdengarkan musalliin, orang yang sholat, nafsahu kepada dirinya orang yang sholat, jami'a hurufiha, setiap detil hurufnya, alifnya, Allahnya, akbarnya, a, kaf, ba, ra, semuanya terdengar. Terus yang berapa lagi nih? 13. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Wa dukhulil waqti, dan masuknya waktu salat. Jadi ketika takbiratul ihram, ya Allah, masuk waktunya salat. Fil muaqqati, salat muaqqat yang memang betul-betul salat yang dikerjakan di waktu itu. Kalau salat duhur dikerjakan di waktu siang, waktu duhur. Ketika salat asar dikerjakan di waktu asar. Ketika salat maghrib dikerjakan setelah terbenamnya matahari. Dikerjakan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, takbiratul ihram ini Pak dikerjakan pada saat dia salat itu. Oke. Bagus, luar biasa. Penting dapat aja. Terus apa lagi? Wa iqa'uha, ini nomor berapa ini? Berapa? Wa iqa'uha halal istiqbali, dan melaksanakan pada saat menghadap kiblat, halal kiblati, pada saat menghadap. Wa iqa'uha, dan melaksanakan takbiratul ihram, hanya takbiratul ihram halal istiqbali, pada saat menghadap kiblat. Jenengan masih ngadap ke belakang ya jangan Allahu Akbar Pak. Jenengan masih menghadap temannya di pinggirnya, siapa di pinggir saya ini, OPT semuanya, Allahu Akbar, langsung masih ngadap kanan, dadanya ngadap kanan sudah Allah. Jadi fokus dada itu menghadap kiblat sebelum membaca takbiratul ihram, tidak sama. Jadi tidak menghadap kiblat. Wa alla yakhilla min biharfin min hurufiha, dan tidak merusak biharfin min hurufiha, dengan huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram, jangan dirusak. Ya, kalau bagi orang yang ami, yang tidak bisa baca, ya dimaafkan Pak. Tidak bisa baca apa? Allahu Akbar. Seharusnya kan Allah, Allahu Akbar. Seumpamanya kan gak jelas, kan jadi rusak. Terus ya, terus wa takhiru takbiratil ma'mumi, dan mengakhiri takbirnya makmum, mengakhirkan takbiratil makmum, takbirnya makmum, takbiratil imami, dari takbirnya imam. So, mau takbirat ya enggak sah. Takbiratul dulu jenengan daripada makmum, daripada imamnya. Jenengan jadi makmum. Imamnya belum Allahu Akbar, jenengan Allahu Akbar duluan di belakang. Karena Pak Dun enggak cepat-cepat mulai tarawihnya seumpamanya. Pak Dun ini lama. Usul langsung saya kata Abah, Allahu Akbar. Tujuannya biar cepat Allahu Akbar di depan. Ya enggak sah. Enggak boleh mendahului, takbirnya mendahului imam.
Maulana. Nah, cukuplah ya. Cukuplah. Tutup bab. Nah, lagi pilek ya. Semoga berkah selalu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.